Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm, Kekaisaran Jerman. Sejak kecil ia dianggap berbeda. Ia lambat bicara, tidak suka mengikuti perintah guru, dan lebih senang menyendiri di rumah sambil membongkar jam tangan ayahnya. Banyak orang dewasa di sekitarnya, termasuk gurunya, mengira ia bodoh. Padahal, di balik diam dan tatapannya yang jauh, Einstein kecil menyimpan rasa ingin tahu yang nyaris tak terbatas. Ia tidak tertarik pada hafalan atau sistem pendidikan yang kaku. Ia lebih suka bertanya, kenapa? Dan membayangkan hal-hal yang bahkan belum pernah dia lihat. Suatu hari ayahnya memberinya kompas. Jarum yang terus bergetar ke arah utara membuatnya terobsesi. Bagaimana ini bisa terjadi, pikirnya. Dari situlah benih kecintaan Einstein pada fisika tumbuh. Ia mulai membaca buku-buku matematika dan ilmu alam lebih dulu dari usianya. Namun, sistem sekolah Jerman kala itu terlalu sempit bagi pikirannya yang liar dan bebas. Ia akhirnya keluar dari sekolah dan pindah ke Swiss untuk melanjutkan pendidikan. Di sana, Einstein belajar lebih banyak tentang teori, logika, dan eksperimen. Namun, hidupnya tidak langsung berubah. Setelah lulus, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan akademik dan akhirnya bekerja di kantor paten. Ironisnya, di balik meja yang menilai penemuan orang lain, Einstein sedang menyusun ide-ide yang akan mengubah dunia selamanya. Tahun 1905 dikenal sebagai Tahun Ajaib Einstein. Di usia 26, ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang menggemparkan dunia fisika. Salah satunya adalah teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa waktu dan ruang tidak mutlak. Konsep itu mematahkan pandangan Newton yang telah menjadi dasar fisika selama berabad-abad. Ia juga memperkenalkan rumus paling terkenal sepanjang masa, MC Durham, bahwa massa dapat diubah menjadi energi dalam skala luar biasa. Einstein tiba-tiba menjadi bintang di dunia ilmiah. Tapi dia bukan tipe ilmuwan yang mengejar ketenaran. Ia lebih senang berjalan-jalan sendirian, bermain biola, atau melamun di depan jendela. Namun, dunia tidak bisa mengabaikannya. Ia mulai diundang ke konferensi, menerima penghargaan, dan jadi simbol kebangkitan ilmu pengetahuan modern. Pada tahun 1915, ia menyempurnakan teori relativitas umum yang menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya misterius, melainkan hasil kelengkungan ruang waktu akibat massa. Teori ini diuji lewat pengamatan gerhana matahari dan terbukti akurat. Saat itulah dunia menjadikannya pahlawan global. Tapi Einstein bukan hanya ilmuwan. Ia juga manusia dengan kompleksitas emosional dan pilihan-pilihan yang kelak membawanya pada dilema besar. Dilema yang membuatnya bertanya, apakah pengetahuannya memberi kehidupan atau justru mendekatkan dunia pada kehancuran? Saat Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, Einstein yang Yahudi dan anti-fasis menjadi target utama. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat dan menetap di Princeton. Tapi ia tidak tinggal diam. Ia menggunakan suaranya untuk menentang kekerasan, rasisme, dan otoritarianisme. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk perdamaian, bukan perang. Namun dunia tidak selalu mendengarkan harapan para ilmuwan. Perang Dunia II meletus dan rumor tentang riset bom atom oleh Nazi mulai tersebar. Einstein, meskipun cinta damai, merasa cemas. Ia menulis surat kepada Presiden Roosevelt, memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang membangun senjata nuklir. Surat itu menjadi salah satu faktor pendorong dimulainya Proyek Manhattan, program rahasia Amerika untuk membangun bom atom. Meski Einstein sendiri tidak terlibat langsung dalam proyek itu, namanya terlanjur melekat pada perkembangan senjata nuklir. Dunia mengenalnya bukan hanya sebagai jenius sains, tapi juga sebagai simbol dari lahirnya senjata pemusnah massal. Sebuah paradoks yang menghantui dirinya hingga akhir hayat. Ironisnya, surat yang ia tulis demi mencegah dominasi Nazi malah mendorong negara lain untuk menciptakan kehancuran yang lebih besar. Dan di sanalah sisi gelap dari kejeniusannya mulai muncul. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, Einstein merasa hancur. Ia sadar, meski tidak membuat bom itu, idenya telah dimanfaatkan untuk menciptakan kematian massal.
Dalam wawancara dan surat-surat pribadinya, ia menyebut partisipasinya dalam mendorong pengembangan bom sebagai kesalahan terbesar dalam hidup saya. Ia menjadi aktivis anti-nuklir, menyerukan perlucutan senjata dan memperjuangkan perdamaian dunia. Namun suara Einstein tidak lagi sekuat ledakan yang telah terjadi. Dunia sudah berubah, bom sudah diciptakan, perlombaan senjata sudah dimulai. Ia hanya bisa menatap dari jauh dan mencoba menebusnya lewat kata-kata, bukan lagi rumus. Lebih dari itu, Einstein juga mengalami pergulatan pribadi. Ia dikenal sebagai pria yang sulit dekat dengan keluarganya. Pernikahannya gagal, hubungannya dengan anak-anaknya renggang, dan ia lebih nyaman berbicara soal teori ruang waktu daripada soal hati manusia. Kisah Einstein bukan hanya tentang kejeniusan, tapi juga tentang beban yang menyertainya. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin berat pula tanggung jawab yang harus dipikul. Einstein wafat pada 18 April 1945 di Princeton, Amerika Serikat. Tapi bahkan setelah kematiannya, tubuhnya tidak sepenuhnya dibiarkan beristirahat dengan damai. Otaknya diambil tanpa izin keluarganya oleh dokter yang berharap bisa menemukan rahasia kejeniusan. Otaknya dipotong-potong, disimpan bertahun-tahun, dan menjadi objek penelitian yang kontroversial. Di sisi lain, warisan ilmiahnya terus hidup. Teori relativitas digunakan dalam GPS, fisika modern, bahkan riset luar angkasa. Namun warisan moral dan etikanya justru sering dilupakan. Ia pernah berkata bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Bagi Einstein, sains seharusnya memperbaiki hidup manusia, bukan menghancurkannya. Namun, dunia lebih suka mengingat rumus daripada pesan. Lebih sering merayakan kejeniusannya ketimbang mendengarkan peringatannya. Padahal di balik senyuman lembut dan rambut berantakan itu, Einstein ingin dunia merenungkan satu hal. Apakah pengetahuan kita membuat kita lebih bijak atau hanya memberi kita cara baru untuk saling membinasakan? Albert Einstein kerap dipuja sebagai simbol kecerdasan manusia. Namun di balik itu semua, ia adalah sosok yang rumit. Manusia biasa yang dibebani oleh dampak luar biasa dari pemikirannya sendiri. Ia pernah menantang kekuasaan, menolak kebencian, dan berdiri di tengah badai sejarah. Tak hanya sebagai ilmuwan, tapi sebagai suara nurani yang terlalu pelan untuk didengar saat dunia sibuk berperang. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi pintar saja tidak cukup. Tanpa hati nurani, kecerdasan bisa berubah jadi alat penghancur. Dan dalam hidupnya, Einstein sudah cukup banyak menyaksikan bagaimana ide-ide brilian bisa dibelokkan jadi bencana. Jika kamu merasa cerita ini membuka sudut pandang baru tentang sejarah dan kemanusiaan, tunjukkan dukunganmu. Klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain tentang para tokoh besar yang hidupnya penuh dilema dan rahasia yang jarang terungkap. Karena dunia ini tak hanya dibentuk oleh kekuatan, tapi juga oleh mereka yang pernah mencoba memperingatkan kita sebelum semuanya terlambat.